malah itu mengganggu lagi gitu loh. Ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, Anda meriset nggak HP ini? Kemungkinan untuk kedua, kenapa debt collector itu masih tahu nomor kita setelah kita ganti kartu. Ada juga Anda yang mendaftar nomor tersebut malah segala macam. Kita nggak percaya gitu loh. Karena setiap hari kita mendapatkan promosi SMS, promosi pinjol. Jadi kita nggak percaya. Jadi usahakan, pertama mungkin Anda meriset HP dulu, habis itu mengganti nomor dengan nick yang berbeda. Bisa Anda pakai nick saudara, nick anak, atau siapa. Ya, dan habis itu yang terakhir buat teman-teman semuanya, polemik tentang pinjaman online atau pindar resmi OJK ini belum berakhir antara si debitur yang telat bayar dengan si debt collector yang melakukan upaya penagihan untuk mengambil kembali uang perusahaan mereka yang belum terbayarkan oleh si debitur yang telat tadi. Nah, ini menarik ini untuk kita bahas teman-teman semuanya. Terutama teman-teman yang masih mengalami ketidakmampuan, ketidaksanggupan dalam membalikkan dana pinjol karena real keadaan yang tidak memungkinkan lagi. Mungkin segala upaya telah teman-teman lakukan, kita apa boleh buat ya. Fakta hidup yang mengantarkan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. Fakta hidup yang menyuruh bahwa Anda harus berhenti membayar. Ya kita apa boleh buat gitu loh. Tapi yang tidak disuka oleh si debitur adalah soal penagihan pinjol yang terkadang meracuni pemikiran mereka. Tak jarang penagihan yang dilontarkan oleh pinjol selalu membuahkan hasil keburukan untuk si debitur mereka yang mengalami telat bayar tadi. Apa keburukan yang akan mereka dapat? Pertama, mungkin mereka akan stres berkepanjangan, panik berkepanjangan, sehingga tidak ada hal-hal positif dalam pemikiran mereka. Yang kedua, mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Salah satunya dengan cara gali lubang, tutup lubang, bahkan ya sampai nekat menggadaikan aset-aset yang ada untuk menutupi hal itu supaya tidak dilakukan penagihan oleh debt collector. Yang ketiga adalah terkadang juga si debitur nekat melakukan tindakan-tindakan pidana seperti berita-berita yang sudah berkeliaran yang ada di media sosial. Oke. Sebenarnya apa yang harus kita lakukan di tengah situasi yang seperti ini? Mengingat pertama, si debitur sudah menyampaikan ketidakmampuan. Ya, apakah cukup dengan si debitur menyampaikan ketidakmampuan saja? Otomatis kan tidak. Si pinjol tidak bisa terima dong kalau alasannya hanya semata ketidakmampuan. Padahal si pinjol memberikan dana ini bukan bantuan sosial. Ya, melainkan ini adalah pinjaman yang akan dikembalikan lagi. Tapi keadaan berkata lain. Memang di awal nawaitu semuanya sama-sama baik. Baik si debitur maupun si kreditur. Si kreditur memberikan pinjaman dana untuk keuntungan. Si debitur meminjam dana tersebut untuk kebutuhan. Dua-duanya saling diuntungkan. Seiring waktu berjalan, keadaan tidak baik-baik saja. Sehingga untuk melanjutkan hal itu, debitur selalu dihadapkan dengan yang namanya debt kolektor yang melakukan penagihan via telepon, via WhatsApp, via email. Tiga hal ini adalah sumber yang selalu dipakai oleh debt collector untuk menghubungi si nasabah. Ada juga yang menghubungi melalui media sosial, akun Gojek, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan mereka hanya berkekuatan untuk menghubungi ini adalah di telepon, di WhatsApp, dan di email. Apa yang terjadi ketika hal ini dipertemukan antara si debitur dan si debt collector? Terjadi kekacauan. Ya, si debitur tidak bisa terima dengan hal itu, si debt collector terus menghajar di posisi itu. Apa yang tidak bisa diterima? Penyebaran data, menyebarluaskan informasi, melakukan penagihan kepada di luar dari si konsumen. Habis itu melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan ucapan-ucapan kasar. Seringkali si debitur ditumbangkan dengan kata-kata seperti ini. Kalau untuk dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi. Apa dampak dari semua ini? Yaitu tadi, gali lubang tutup lubang, jual-jual aset, habis itu melakukan tindakan-tindakan pidana. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan di tengah situasi ini, Bang? Nah, ini buat teman-teman semuanya tolong dicatat.
Sekarang kita itu sudah pertengahan tahun. Di pertengahan tahun itu pengejaran target tidak bisa dihentikan. Ini menyangkut perpanjangan waktu dari si debt collector juga. Kalau dia tidak mencapai target sebagaimana yang telah ditekankan oleh pinjol kepada mereka, kemungkinan besar mereka akan resign atau mereka dipecat dari pekerjaan mereka. Ya, kalau mereka misalnya juga membiarkan hal ini terjadi, masa depan mereka juga suram. Makanya debt collector mengikuti segala instruksi yang diberikan oleh pinjol untuk melakukan penagihan. Dan apa yang harus kita lakukan juga kita sebagai debitur, kita tanyakan ke diri kita. Kita tidak mampu bayar ini karena fakta apa nih? Apakah memang sengaja tidak mau membayarkan atau memang keadaan yang sudah tidak memungkinkan? Kalau kita tahu bahwa ini adalah keadaan yang sudah tidak memungkinkan, selama ini mungkin kita sudah berjuang, kita sudah mencoba untuk mencarikan talangan-talangan dana, alhasil rezeki belum berpihak kepada kita. Step awal yang harus Anda lakukan adalah memutus 3 komunikasi tadi. Telepon, WhatsApp, email. Tapi ingat, ini bukan untuk lari dari hutang. Tapi lebih kepada penyelamatan untuk pemikiran Anda, supaya jangan membaca dulu kata-kata yang mereka lontarkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kata-kata yang dilontarkan itu berefek sangat buruk gitu loh. Ya, bahkan resiko-resikonya seperti yang saya sampaikan tadi buat teman-teman semuanya. Makanya alangkah baiknya teleponnya diganti, WhatsApp-nya dihapus, emailnya diganti. Banyak orang yang bertanya kepada saya, dia telah melakukan hal itu. Tapi debt collector tetap mengetahui nomor si debitur tersebut. Ya, apakah mereka sudah melakukan penyadapan melalui email? Nah, teman-teman nggak usah terlalu jauh dulu berpikir hal-hal yang tidak-tidak, malah itu mengganggu lagi gitu loh. Ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp, mengganti email, Anda merinset nggak HP ini ke dalam pabrik? Oh belum misalnya, coba dirinset dulu. Ya, kemungkinan terbesar karena Anda tidak merinset, aplikasinya masih terpasang di handphone Anda. Atau sistemnya masih berjalan di handphone Anda. Ini kemungkinan juga. Kemungkinan untuk kedua, kenapa debt collector itu masih tahu nomor kita setelah kita ganti kartu? Ada juga Anda yang mendaftar nomor tersebut melalui NIK yang sama. Ya, karena kita tidak percaya dengan penyedia layanan manapun gitu, termasuk dari GSM dan segala macam. Kita nggak percaya gitu. Karena setiap hari kita mendapatkan promosi SMS, promosi pinjol. Jadi kita nggak percaya. Jadi usahakan, pertama mungkin Anda merinset HP dulu, habis itu mengganti nomor dengan NIK yang berbeda. Bisa Anda pakai NIK saudara, NIK anak, atau siapa. Ya. Dan habis itu yang terakhir, buat teman-teman semuanya, jangan bagikan nomor baru Anda kepada teman-teman Anda. Biasanya kebocoran ini juga terjadi pada teman Anda. Karena teman yang menjadi lawan ini kan terkadang dia serigala berbulu domba ini kan nggak bisa terlihat. Di depan kita dia baik, di belakang kita ya dia malah membocorkan. Karena dia juga sudah capek, dia sudah lelah juga setiap hari ditelepon debt collector, ya akhirnya dia ngasih nomor baru. Ini nomor barunya. Ya, tolong teman-teman semuanya ketika sudah mempunyai nomor baru, bagikan kepada orang-orang yang Anda percaya aja dulu untuk sementara waktu. Ya, untuk sementara waktu aja gitu loh. Ya, supaya Anda tidak berasumsi bahwa handphone Anda ini telah disadap melalui email. Ya, kalau 3 hal ini sudah Anda ganti, sudah Anda lepaskan, Anda rasakan ketenangan yang ada di pemikiran Anda. Apakah kita tidak membayar lagi selamanya, Bang? Pertanyaan saya, kalau Anda bertanya seperti itu, apakah kita tidak membayar lagi selamanya? Saya juga mau bertanya sama Anda, apakah Anda tidak bekerja lagi setelah ini? Kalau Anda tidak bekerja lagi setelah ini, ya Anda mau bayarnya pakai apa gitu loh. Kan ini lebih kepada penenangan pemikiran kita. Pemikiran kita tenang, hati kita damai, kita pasti bisa melihat peluang-peluang yang menghasilkan cuan buat ke depan. Kalau pemikiran kita hanya dihantui dengan katanya dan katanya setiap hari, kapan waktunya kita mau bekerja dan berusaha? Jadi kalau teman-teman menyampaikan dengan kita mengganti nomor ini kita untuk tidak bayar lagi selamanya, ya tanya aja ke diri Anda. Apakah setelah ini Anda tidak mau bekerja atau berusaha lagi? Kalau Anda masih mau bekerja dan berusaha, otomatis ada rezeki. Anda dapat rezeki. Sisihkan sebagian rezekimu, nanti negosiasi. Kalau rezeki saya nggak ada juga, Bang. Ya kalau hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhannya, kita apa boleh buat. Ada risiko yang menanti.
Apa risikonya? Nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Persiapkan diri Anda untuk hal itu. Apa yang terjadi kalau nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah? Atau SLIK atau BI checking ini? Kemungkinan ke depannya Anda tidak bisa meminjam lagi. Nah, sesimpel itulah resikonya kira-kira, dan Anda juga sesimpel itulah untuk menenangkan pemikiran. Semua keputusan kembali ke tangan teman-teman semuanya. Ya, terkadang Anda masuk di sini kalau hanya sebatas mendengar tidak mempraktekkan, Anda menjadi orang yang paling rugi. Pertama, Anda buang-buang kuota, kedua Anda tidak mendapatkan manfaat apapun. Setelah Anda mendengar ini, alangkah baiknya dipraktekin dan dirasakan. Sambil seiring waktu Anda juga melihat peluang-peluang hebat buat di depannya untuk mengumpulkan uang ini. Ya, jadi jangan dinikmati ancaman DC, jangan selalu menyibukkan diri. Ini datang ke rumah nggak? Ini aman nggak? Ya, ini menyebarkan data nggak? Kalau ini yang mau kita bahas setiap hari, sampai kapanpun hidupmu akan hancur. Kenapa? Karena kamu hanya membuang-buang waktumu untuk satu hal yang tidak penting. Sehingga kamu lupa bahwa hidup ini perlu diperjuangkan. Sementara kamu tidak berjuang sama sekali. Kamu hanya berjuang menemukan kapan DC datang ke rumah, daerah mana mau dikunjungi, sebar data atau tidak, aman galbe atau tidak. Jadi kamu orang merugi dong. Setiap hari kerjamu hanya di rumah, keluar rumah takut, serba takut, akhirnya kamu memutus rezeki untuk dirimu sendiri. Makanya melangkahlah maju ke depan, praktekkanlah semua yang saya sampaikan. Mumpung ini kita sudah di pertengahan tahun, segala sesuatu akan makin buruk sampai akhir tahun nanti. Ya, karena yang saya sampaikan tadi, pengejaran target. Ya, debt collector juga butuh hidup dong. Kalau target tidak tercapai, mereka mau tak mau akan diberhentikan. Ngapain lagi pinjol membayar mereka kalau target tidak tercapai? Ngapain lagi pinjol buang-buang anggaran? Makanya berlomba-lombalah debt collector ini melakukan penagihan. Apapun caranya akan mereka lakukan. Kalau semua kata debt collector ini harus kita terjemahkan, ekonomi Anda akan lumpuh. Ya, Anda akan stres sendiri. Ingat, debt collector selalu briefing setiap hari. Dia selalu belajar bagaimana menaklukkan, bagaimana cara melakukan penagihan, apa yang paling ditakutkan, dan debt collector akan beranjak atau menginjak hal-hal itu untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Makanya batasi ruang atau pintu masuk dari debt collector supaya dia tidak bisa mengelabui pemikiranmu seperti saat sekarang. Dengan cara ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, reset HP ke setelan pabrik, fokus buat menata hidup buat ke depannya. Ya, jadi dari saya cuman itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda telah hadir di sini, mensupport selalu channel Solusi Utang MB. Nanti kalau masih ada pertanyaan, kita sudah ada komunitas Solusi Utang MB. Anda tinggal masuk di dalam komunitas, dan habis itu tulislah apa yang mau Anda tanyakan sama saya. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Data Anda sudah masuk kepada kami pihak ketiga lapangan. Silahkan bayarkan tagihan Anda hari ini sebelum konsekuensi berupa 1. Penagihan paksa di alam. Penagihan kepada keluarga Anda. Ini semuanya hal-hal yang dilarang gitu. 3. Pengiriman foto KTP ke seluruh kontak di HP Anda. Waduh, pengiriman foto KTP seluruh kontak buat apa tuh ya? Habis itu pengiriman foto Anda yang sudah saya edit dengan saya sebarkan di grup PES. Habis itu melalui email. Email juga sering dipergunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara si debitur dengan si debt collector untuk melakukan penekanan. Terkadang bahasa-bahasa yang tidak muncul di sini. Coba tengok sini. Apa itu? Karena pinjol itu semuanya bukan karena kemauan, tapi memang dibunuh. Wow, ancaman luar biasa ya. Mulai bertaburan seperti yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya, bahwasanya kalau sudah melewati bulan Juni ya, itu sudah tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena si debitur ini ya, itu akan dijadikan objek untuk mencapai target dari si penagih hutang. Jadi jangan anggap ini main-main buat teman-teman yang mengalami telat bayar. Dan di sini mau saya terangkan juga yang mana pelimpahan data kepada pihak ketiga
itu sudah mulai berjalan dan susulan-susulan mereka yang mengendarai mobil untuk menuju ke rumah si nasabah itu sudah mulai dikeluarkan lagi. Bahkan ancaman-ancaman terparah mau menghabisi dan menghilangkan nyawa itu selalu disampaikan oleh penagih hutang. Takut nggak teman-teman semuanya? Lokasi dilacak, kita didatangi, pihak ketiga muncul ke rumah. Habis itu pengiriman foto-foto, pemaksaan biaya lunas di rumah. Takut dong? Jangan dulu takut ya. Kita terangkan di sini biar teman-teman paham semuanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mungkin sebagian belum mengerti dan belum paham kok seperti ini polanya, kok seperti ini konsepnya. Nah, ini yang mau kita terangkan. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Jalur keras ya, karena kalau sudah melewati di bulan Juni ya jangan kita anggap remeh gitu loh. Karena setengah tahun telah berlalu kan, dari 1 sampai 6 kan sudah setengah tahun, tinggal 7 sampai 12. Ini pemacu. Ya, mereka akan dipacu untuk mencapai hasil yang maksimal untuk di akhir tahun nanti. Maka dengan itu, mereka berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba lagi gitu loh. Kemarin kan sudah sempat tuh ditumbangkan. Ya, mulai disenggol oleh Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia bahwasannya komunitas Galbay itu akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dan habis itu merembes-rembes kemana-mana. Ini tujuannya hanya sebatas untuk membungkam tadi. Karena kalau banyak komunitas-komunitas seperti itu yang menstabilkan pemikiran dari orang-orang, ancaman dari debt collector itu tidak berlaku. Ini menjadi kekhawatiran besar bagi si Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Sehingga disenggol lah. Ini adalah tindakan kejahatan. Sementara hal yang seperti ini, apakah ini dikategorikan tindakan yang menguntungkan? Tindakan yang sesuai dengan SOP? Coba dulu kita baca ya. Data Anda sudah masuk kepada kami pihak ketiga lapangan. Silahkan bayarkan tagihan Anda hari ini sebelum konsekuensi berupa 1. Penagihan paksa di alamat. Kata paksa ini yang nggak bagusnya ya. Walaupun itu ya namanya debt collector, dia ngejar target, dapat tagihan, dapat bonus ya gak? Jadi biasalah hal-hal seperti itu, oke? Penagihan paksa di alamat. 2. Penagihan kepada keluarga Anda. Ini semuanya hal-hal yang dilarang gitu. 3. Pengiriman foto KTP ke seluruh kontak di HP Anda. Waduh, pengiriman foto KTP seluruh kontak buat apa tuh ya? Habis itu pengiriman foto Anda yang sudah saya edit dengan saya sebarkan di grup Facebook ya, karena kata-kata yang satu kalimat tadi dengan 5 huruf tadi tidak bisa saya bacakan ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini. Jika tidak mau terjadi hal fatal kepada data diri Anda ke depan, silahkan selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum konsekuensi kami jalankan. Cuman satu yang saya tanya sama teman-teman semuanya. Saya ini berbusa mulut setiap hari menyampaikan sumber masalah ada di telepon, WhatsApp, email. Kenapa tidak Anda putus? Akhirnya seperti ini. Ya, habis itu dikirimin orang sedang dalam perjalanan. Ini dari tahun 2018. Hal-hal seperti ini sudah sangat sering. Ini entah sopir trapel, entah apa yang dipoto kita nggak tahu. Entah foto di mana yang sedang dicomot kita nggak tahu. Tapi ini malah dikait-kaitkan dengan hal-hal penagihan. Padahal nggak ada hubungannya. Ini yang saya sampaikan. Kenapa pentingnya teman-teman semuanya mengambil kesimpulan untuk memutus telepon, WhatsApp, email, rinset HP ke setelan pabrik demi menyelamatkan pemikiran Anda. Kalau sudah seperti ini, kacau nggak pemikiranmu? Kacau dong. Ya, ini hanya bagian kecilnya saja. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi di sana, tapi si debetur selalu menyampaikan ini dari aku laku. Ya, padahal nama aplikasi nggak ada di sana. Jadi kita nggak bisa juga berasumsi bahwa ini dilakukan oleh aku laku, nggak bisa. Karena mereka akan tepis hal itu nantinya dengan statement lainnya. Ya, jadi kalau si debeturnya memang meyakini hal itu dilakukan oleh
si aku laku dan segala macam, mungkin bisa dicari bukti yang lebih valid lagi ya. Tapi kalau hanya sebatas hal-hal seperti ini, nggak bisa. Walaupun disampaikan memang telat, tapi kok jahat omongannya. Omongan debt collector itu tidak pernah diajarkan memang. Karena bagaimana caranya mereka mempengaruhi pemikiran si debetur dia tadi atau si nasabah dia tadi untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, atau Anda akan ditekan nantinya untuk menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka gitu loh. Ya, jadi teman-teman jangan bilangin, wah ini bang kok jahat banget omongannya. Itu ya hal-hal yang biasa. Habis itu melalui email. Email juga sering dipergunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara si debetur dengan si debt collector untuk melakukan penekanan. Terkadang bahasa-bahasa yang tidak muncul di sini. Coba tengok sini. Apa itu? Karena pinjol itu semuanya bukan karena kemauan, tapi memang dibunuh oleh orang-orang di dalam pinjol. Jangan harap hidup kau tenang jika kau karena pinjol itu hak. Yang benar itu adalah orang pinjol karena tidak mau melunasi hutang yang kau bayar. Sayang banget gitu loh. Sayang banget. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi cukup disayangkan juga kalau teman-teman percaya dengan hal-hal seperti ini. Ya. Tadinya saya sempat bertanya, ini dilakukan oleh debt collector mana? Dia menyampaikan ada DC pinjol yang melakukan ancaman, mau menghabisi dan segala macam. Mau dibayar tapi belum ada uang. Oke, ini dari aplikasi mana? Dia bilangin Kredit Pintar. Nggak ada bukti Kredit Pintarnya, saya sampaikan gitu kan. Dia bilang email ini hanya digunakan pengajuan KP. Oh, kayak gitu, ya sudah. Kalau memang dia sudah paham, email itu hanya satu-satunya diajukan untuk mengajukan di Kredit Pintar, ya oke-oke aja. Satu lagi Bang Medi masuk ke email yang sama, ancaman penculikan. Ancaman-ancaman seperti itu, kalau semuanya kita terjemahkan, yang kacau pemikiran kita. Padahal faktanya hal itu tidak ada. Ya, faktanya debt collector butuh tagihan, butuh target. Oke, dia akan mengejar hal itu. Makanya saya bilangin lewat dari bulan Juni nanti, Anda persiapkan mental Anda dengan maksimal. Kalau Anda tidak mau memutus komunikasinya, dampaknya akan besar. Dampaknya apa? Kamu akan sibuk menerjemahkan setiap hari ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Itu yang selalu saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Alhasil, semua itu terjadi. Sekarang Anda mau lapor kemana? Lapor ke OJK. OJK ya beranggapan, wah ini bukan pinjol legal. Karena pinjol legal tidak kita bolehkan hal-hal seperti itu. OJK beranggapan ucapan mereka ini benar-benar dipatuhi oleh pinjol ini. Padahal fakta di lapangan nggak ada. Tapi sangat sulitlah bagi kita masyarakat biasa untuk membuktikan hal itu. Karena kita keterbatasan dari akses. Seandainya kita diberikan akses untuk melacak email, melacak nomor telepon, semua pinjol legal layak diblokir, layak dihapus. Tapi apa boleh buat? Maka dari itu, karena kita tidak bisa berbuat banyak, hapuslah semua komunikasi yang terhubung di pinjol. Dengan begitu, itu bisa menyelamatkan Anda untuk jangka panjang. Anda tidak perlu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Dan sebelum teman-teman beranjak juga, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Sebelum beranjak juga, penting juga bagi teman-teman semuanya untuk mengetahui ya tentang aturan-aturan yang mau diterbitkan OJK di 31 Juli.